Di video kali ini kita akan membahas kasus yang terjadi karena kesalahan dalam kebijakan akuntansi sehingga menimbulkan dampak secara global. Apa sih yang akan kita bahas kali ini? Jadi, kita akan membahas kasus krisis moneter tahun 1997. Oh, krisis moneter 97. Yuk, mari kita bahas kasus ini. Simak videonya ya teman-teman. Krisis moneter terjadi pada tanggal 2 Juli tahun 1997. Kala itu badai krisis finansial mulai melanda kawasan Asia. Human crisis dimulai dari terpukulnya mata uang Baht Thailand yang bermula dari Bank of Thailand atau Bank Sentral Negeri Gajah Putih yang mengubah sistem kurs, yang sempat membuat nilai kurs anjlok dari 25 Baht Amerika menjadi sekitar 56 Baht per dolar Amerika yang menempatkan posisi terlemahnya. Sehingga cadangan devisa Thailand yang relatif terbatas di kisaran 6,8 juta dolar Amerika Serikat kala itu membuat Thailand sulit memenuhi kebutuhan pembayaran utang luar negerinya. Ujung-ujungnya kondisi itu memaksa Bank Sentral Negeri Gajah Putih untuk melepas kebijakan mata uang tetap dengan kebijakan mata uang mengambang. Oh iya teman-teman, sistem mata uang mengambang atau sistem kurs bebas adalah suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi atau ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar. Penawaran dan permintaan pada mata uang asing akan menentukan nilai mata uang itu sendiri. Krisis finansial kemudian menjalar ke negara lain di Asia dan dunia, seperti Korea Selatan, Hong Kong, China, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun, dampak signifikan dirasakan 3 negara, yakni Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Secara umum, krisis finansial Asia berakhir di tahun 1999 dengan dukungan dana yang diberikan International Monetary Fund sebanyak 40 miliar dolar Amerika Serikat untuk ekonomi Thailand dan Korea Selatan. Sebelumnya, kawasan Asia menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan, tetapi para investor asing tetap percaya pada kemampuan para teknokrat Indonesia untuk bertahan dalam badai krisis keuangan karena mereka percaya bahwa Indonesia bisa melakukannya seperti dahulu. Tetapi, kali ini sulit untuk lepas dari krisis finansial yang terjadi. Dan, sayangnya dampak krisis finansial bagi Indonesia jauh lebih buruk. Pukulan besar nampak dari terpuruknya rupiah di kisaran Rp2.000 per dolar Amerika hingga melemah ke level terdalamnya di kisaran Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah pada awalnya terjadi setelah para investor menarik dananya dari Indonesia. Kondisi itu diperparah karena banyak perusahaan meminjam dalam bentuk valuta asing. Dalam kondisi rupiah yang jatuh terhadap dolar, porsi utang mereka langsung membengkak, sehingga memperketat kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi kondisi tersebut. Sayangnya, kondisi tak kunjung membaik. Aliran modal keluar semakin besar meski kebijakan moneter dan fiskal ketat sudah diterapkan. Investor asing terus berbondong-bondong keluar dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sehingga menyebabkan rupiah makin melemah dan likuiditas mengering. Di satu sisi, pemerintah semakin kepayahan karena cadangan devisa kian tergerus untuk mempertahankan rupiah. Pemerintah Soeharto akhirnya memutuskan untuk meminta pertolongan International Monetary Fund dan misi IMF datang pada 13 Oktober 1997. Pemerintahan Soekarno kala itu mengharapkan IMF datang sebagai dewa penyelamat. Namun sayangnya bantuan IMF dinilai tidak optimal, bahkan dianggap semakin memperburuk posisi nilai tawar Indonesia, yang membuat peringkat utang Indonesia pun terburuk. Krisis finansial yang berujung krisis multidimensi ini bahkan membuat kursi kekuasaan yang telah digenggam Rasing Orba selama 30 tahun harus diserahkan Soeharto secara legowo pada Mei 1998. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.